Nyatanya lu bisa dengan mudah menemukan banyak sekali guru honorer yang digaji nggak nyampe UMR, malah seringkali gajinya di bawah itu gitu loh. Ada yang cuma ratusan ribu per bulan, bahkan waktu itu sempat muncul di media sosial, ada yang cuma digaji 60.000 per bulan. Di sini gue mau tekankan juga nih, urusan guru honorer itu nggak pernah ada di tangan pemerintah pusat. Dan sekarang sekolah itu sendiri yang mengidentifikasi kebutuhannya, ada atau nggak, berapa banyak. Kemudian sekolah itu yang juga menghitung apakah kas sekolahnya cukup untuk perekrutan tersebut. Dan tentu saja yang menentukan besaran gajinya adalah sekolah itu sendiri, sesuai kemampuan anggaran sekolah tersebut. Kita ketemu fakta, ada penunggakan gaji. Nah, problemnya di mana? Ketika gue telusuri, dan kebetulan gue juga backgroundnya 10 tahun jadi PNS, dan keahlian gue di urusan pengadaan dan tersertifikasi, teman-teman, gue paham betul bahwa ada yang namanya pencairan dana dari pemerintah pusat yang administratifnya sebenarnya ketat sekali. Nah, dalam konteks pencairan, bos, banyak sekolah ternyata ketahuan nggak benar dalam melakukan input data di Dapodik. Dan di sini kita perlu melihat ini secara adil dan objektif ya. Ada banyak perbaikan dan koreksi yang memang harus dilakukan oleh Pemda dan sekolah, dan juga mekanisme yang lebih agile lagi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya bisa harmonis gitu berjalan. Dan bisa kita pahami dari dinamika yang terjadi di negara ini gitu. Tenaga honorer itu muncul dari awal karena peruntukannya ada untuk mengisi kebutuhan yang tersedia. Jadi ketika guru PNS itu kurang, disitulah sekolah dan Pemda melakukan rekrutmen guru honorer. Kita udah coba untuk riset, kita lakukan interview, wawancara, dan bisa kita bilang lah masalah guru honorer sebenarnya nggak didiamkan gitu aja sama Pempus kita. Gue lihat salah satu yang mereka coba udah terapin itu mekanisme P3K itu ya, yang teman-teman tahu ya, itu kan jadi salah satu bagian dari ASN selain PNS. Ya kan, sederhananya mereka itu PNS tapi ada kontrak. Tapi kontraknya dibatasi dalam periode waktu tertentu. Dan kita pengen melihat guru lebih sejahtera lagi, lebih terjamin lagi. Jangan sampai ada guru yang kelaparan, gajinya telat, dan lain sebagainya. Dan semoga ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk itu ya teman-teman. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.